Suara sirine dan ledakan beradu di udara tatkala ancaman yang berujung aksi benar-benar dilancarkan Iran pada Sabtu malam 13 April waktu setempat. Tidak tanggung-tanggung, gempuran yang dilakukan dengan ratusan drone dan misil tersebut berhasil mengguncang Yerusalem dan Amir yang berada di utara Israel. Iran resmi serang Israel. Awal April lalu, tepatnya ketika Israel menyerang konsulat Iran di Suriah, pihak Iran mengancam akan balas dendam. Kendati demikian, muncul sebuah persepsi bahwa Iran hanya bisa menggertak, sebab demikianlah yang diyakini warganet selama ini. Namun tampaknya persepsi itu harus mulai ditinggalkan setelah ancaman benar-benar diwujudkan Iran dalam serangan yang sukses bikin Israel panas dingin baru-baru ini. Bagaimana tidak, ratusan drone hingga rudal milik Iran yang diluncurkan menjadi serangan yang tidak pernah terjadi dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan setidaknya 200 drone Iran menyerang Israel. Serangan itu, dalam keterangan yang dikutip Kompas dari AP News, menyebut juga melibatkan rudal jelajah dan rudal balistik. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani mengungkap alasan dibalik serangan ke Israel dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Sebagaimana yang termuat oleh kantor berita IRNA, serangan yang dimaksud merupakan aksi bela diri usai Israel menyerang gedung konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Hancurkan pangkalan militer. Serangan Iran ke kawasan Israel mencakup 170 drone dan 30 rudal jelajah, namun tidak ada satupun yang memasuki wilayah Israel. Selain itu, ada pula 110 rudal balistik yang mencapai Israel, namun hanya sebagian kecilnya saja. Setidaknya, demikian juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan dalam keterangan yang disiarkan televisi. Meski menyebut 99% dari jumlah serangan telah ditembak jatuh, ia tak menyangkal akibat yang ditimbulkan. Klaim lainnya yang datang dari Hagari adalah sebagian drone dan rudal Iran ditembakkan dari sejumlah negara, seperti Irak dan Yaman. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC, mengklaim serangan drone dan rudal ke Israel berlangsung sukses sesuai sasaran. Seperti dikutip dari CNN, IRGC mengungkapkan keberhasilannya menghancurkan fasilitas vital militer Israel yang digunakan menyerang aset Iran di Damaskus, Suriah. Meski demikian, belum ada verifikasi angka-angka secara independen yang dilakukan oleh media. Panik, Israel minta DK PBB rapat darurat. Setelah melancarkan serangan dan diserang balik, siapa sangka bahwa Israel panik dan langsung saja meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk mengutuk serangan Iran terhadap negaranya, di mana permintaan itu dilayangkan melalui surat resmi yang dikirimkan Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan. Sementara dalam surat terpisah, Iran mengakui tindakan tersebut sebagai aksi membela diri, sebagaimana diuraikan dalam pasal 51 Piagam PBB, serta sebagai tanggapan terhadap agresi militer Israel yang berulang kali. Adapun DK PBB menanggapi hal ini dengan mengadakan rapat yang digelar pada 14 April pukul 16.00 petang waktu setempat. Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengatakan AS membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang datang dari Iran. Dalam keterangan yang dikutip CNBC, ia terus meneguhkan komitmennya untuk membela Israel serta melakukan serangkaian upaya pertahanan termasuk dengan menempatkan pesawat dan kapal penghancur rudal balistik ke wilayah dekat Israel. Ingatkan Israel tidak serang balik. Melihat kemarahan Israel setelah pihaknya merespons serangan, pihak Iran kemudian muncul dalam pernyataan agar pihak lawan tidak melakukan serangan balik. Hal tersebut diumumkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, dalam sebuah pernyataan sehari setelah serangan. Seperti dilansir detik.com dari AFP, Bagheri menyebut alasan operasi karena rezim Zionis melakukan pelanggaran terhadap garis merah Iran. Karenanya ia mengatakan pihaknya tidak bisa menoleransi dengan cara apapun
Sebab jika Tel Aviv melakukan serangan balik, maka reaksi yang lebih kuat menanti di depan mata. Sebagaimana diketahui, dalam apa yang disebut sebagai Operation True Promise atau Operasi Janji Sejati, IRGC menyasar Israel dengan rentetan serangan dengan drone dan rudal secara ekstensif. Kami melihat operasi ini telah selesai dan menurut kami, operasi ini telah berakhir. Mungkinkah Israel diam saja? Israel bisa saja menyebut serangan Iran 99% dapat dinetralkan, namun ini tak lantas membuat pihak Zionis tidak khawatir, sadar atau tidak, resiko akan peningkatan eskalasi dan skala perang yang lebih luas adalah ancaman lainnya. Sebab ada banyak alasan untuk Israel tidak tinggal diam, mengingat selain sejumlah milisi seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi di Yaman, Iran dianggap sebagai ancaman sejak lama. Berdasarkan keterangan yang dikutip Sky News, sekutu-sekutu Israel mendesak pemerintahnya untuk menahan diri demi meraih kemenangan, seperti yang dilaporkan oleh Presiden AS kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui sambungan telepon. Pertanyaannya, mungkinkah Israel merasa cukup dengan nasihat itu? Jawabannya bisa iya bisa tidak, namun jika sejarah bisa dijadikan acuan, mungkin jawabannya adalah tidak. Kenyataan bahwa Israel tidak pernah membiarkan dirinya bergantung pada pihak lain untuk menjamin keamanannya adalah fakta. Iran telah mengatakan jika Israel membalas, maka mereka akan melancarkan serangan yang lebih besar dari serangan sebelumnya. Perang Dunia III makin cepat. Pernyataan terkait Perang Dunia Ketiga sampai kapanpun akan membayangi setiap peningkatan eskalasi yang terjadi. Meski tidak ada yang benar-benar bisa melihat masa depan, kemungkinan-kemungkinan itu tetap saja dapat diprediksi melalui sejumlah pertimbangan dengan melihat kemungkinan terburuk. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan risiko terjadinya Perang Dunia III jika ketegangan di kawasan Timur Tengah terus berlangsung. Melalui keterangan kepada Kompas, ia menyoroti dukungan AS yang diberikan kepada Israel. Bila AS akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran, katanya menjelaskan. Selanjutnya, negara-negara dunia akan mengecam sikap AS yang berdiri di belakang Israel. Selain itu, jika serangan terus dilancarkan, maka Iran bakal membalas serangan Israel dengan dalih hak membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Konsep tersebut juga digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini. Situasi di Gaza belum juga membaik, tapi kini konfrontasi Israel dan Iran telah meningkatkan kewaspadaan akan skala perang yang lebih luas di Timur Tengah. Menurut kalian, sejauh apa konflik akan mengundang negara-negara lain untuk melibatkan diri?